Satgas Preman dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mendatangkan rasa aman terhadap warga, rasa aman terhadap pengusaha, rasa aman terhadap investor. Memang sekarang di Indonesia tidak aman. Oleh kesempatan ini, saya sangat terkesan sekali dengan gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi membuat Satgas Preman. Nah, masalahnya kenapa ini? Sebenarnya ini masalahnya sudah lama dan ya terkesan dibiarkan. Saya yakin ini di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa ada hal yang kurang bagus gitu ya, baik itu di pasar ataupun di pabrik, dekat perusahaan, nah atau juga di tempat penggalian atau juga di jalan. Kita lihat ya, kita sering melihat di jalan-jalan ada orang atau oknum yang menjual air mineral ya dengan harga tentunya agak sedikit berbeda. Atau juga kita lihat ada lapak-lapak di pasar, di kaki lima. Itu lapak-lapak itu ada yang megang. Ada yang megangnya sehingga ada setoran-setoran khusus gitu ya. Bukan kepada pemerintah, tapi orang-orang tertentu. Ini bisa saja pejabat, ini bisa saja orang tertentu gitu, yang namanya preman itu kan di mana-mana. Nah, makanya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu menginginkan bahwa rasa aman ini dirasakan oleh warga Jawa Barat. Karena kalau dari video-video Kang Deddy, misalkan dari parkir aja, lahan parkir misalkan jumlah yang parkir berapa motor, penghasilan berapa, setor ke pemerintah daerah itu berapa. Tapi terkesan itu dibiarkan saja begitu gitu. Atau misalkan di pasar-pasar ya dengan alasan keamanan. Jadi Kang Deddy berpikir bahwa loh, keamanan kenapa bukan Satpol PP, keamanan kenapa bukan polisi gitu. Nah, ini kan jadi hal yang aneh. Sehingga dibuatlah Satgas Preman. Nah, tentunya ini diharapkan nanti masyarakat itu berjualan mempunyai rasa aman, supir truk yang lewat juga mempunyai rasa aman, para pengusaha juga aman, lahan parkir di mana-mana itu juga aman gitu. Sehingga ada masukan ke pemerintah yang sesuai. Nah, tetapi efek dari sini itu ternyata besar sekali dengan membuat Satgas Preman itu. Dan apalagi dengan kemarin dikeluarkannya instruksi tidak boleh meminta dan tidak boleh memberikan THR. Ini, wah, sehingga banyak orang yang merasakan, wah ini keberatan nih. Ya, itulah. Karena kenapa nih keberatan? Karena mungkin biasanya kan mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Dan ini saya kira tidak hanya di orang-orang tertentu, ada juga mungkin di pihak keamanan, ada juga di pihak pemerintahan dan lain sebagainya lah. Ini secara keseluruhan gitu. Nah, ini mungkin yang akan ditertibkan ini sehingga nanti semuanya kalau investor datang itu aman, pengusaha juga bisa berusaha dengan aman gitu. Bukan berarti sekarang tidak aman, sekarang juga tidak aman, sekarang juga aman, cuma hanya sebagian mungkin ya. Sebagian ini yang perlu diperbaiki. Nah, timbul pertanyaan, kenapa lo saya sebagai organisasi masyarakat tidak dilibatkan? Nah, disinilah letaknya bahwa
pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi itu dalam pikiran Kang Deddy yang mesti mengamankan itu adalah keamanan, ya, diantaranya polisi, pamong praja, tentara, itu kan keamanan pemerintah. Jadi wajar yang dilibatkan cuma itu. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya? Ya tentu ini harus diatur dengan baik. Sehingga nanti ada langkah-langkah di tiap kabupaten kota itu berjalan. Nah, ini yang sekarang mungkin ada yang merasakan tergoyah atau ada yang merasakan tersinggung, ya mungkin saja gitu. Kalau ini kita berniatnya sama untuk rakyat, untuk mendatangkan rasa aman bagi rakyat, wah saya kira harus didukung karena program ini luar biasa. Yang sangat meresahkan saja sekarang itu masalah yang berhubungan dengan geng motor kan di mana-mana itu. Bahkan ada kemarin itu beberapa bulan gitu ke belakang di Tasik terjadi orang yang tiba-tiba tidak tahu apa-apa kena senjata tajam dan lain sebagainya. Ini kan berarti sebenarnya kurang aman gitu. Nah, ini tentunya harus diminimalisir. Ya, ini adalah satu upaya dari Kang Deddy Mulyadi, walaupun sekarang kan baru beberapa hari lah gitu pembentukannya, berarti kan belum kelihatan benar gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada satu action yang luar biasa, action yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan sampai nanti tukcing juga gitu. Telah dibentuk cicing aja gitu. Di mana ada Kang Deddy baru giat lagi. Enggak lah. Nah, disinilah harus bisa, ya tentunya semua orang yang ada di belakang Kang Deddy, ya terutama para aparatur negara yang ada di belakang Kang Deddy itu ya harus bisa bekerja atau harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan pimpinan kita. Pimpinan kita ingin aman, ya itu yang harus diutamakan. Jangan sampai nanti, ya karena banyak nih ya, banyak kejadian-kejadian di kita itu, seremonialnya aja. Wah, berkumpul, ya membuat kesepakatan, ya gebiar, ya. Jadi setelahnya membuat kesepakatan, atau membuat pernyataan atau gebyar, selesai gitu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan itu hanya cukup dengan membuat pernyataan atau hanya cukup dengan gebyarnya di awal, membuka, wah rame gitu. Setelah gebyar selesai, tidak ada. Nah, ini yang harus diwaspadai, harus kita lihat apa seterusnya pekerjaannya. Nah, makanya penerjemah Kang Deddy, ya baik itu di hukumnya, baik itu di keamanannya, itu harus harus cerdik gitu, harus cekatan apa sih yang mesti dilakukan, konsepnya seperti apa. Nah, ini harus bisa dijalankan. Kalau nanti hanya berbentuk tukcing, dibentuk terus diam, wah nanti bakal jadi bahaya juga buat kepemimpinan Kang Deddy. Salam sukses dari Kang Obi.